Para pemirsa yang berbahagia, mari kita lanjutkan pembahasan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iyyakum wal hasad, fa innal hasada yakulul hasanati kama takulun narul hatab." Jadi hati-hatilah kamu dengan yang namanya hasad. Hasad ini berawal dari sifat rakus. Jadi sifat rakus kemudian dipupuk terus, tidak pernah kita obati, akhirnya menimbulkan yang namanya hasad. Dan kita disuruh berhati-hati dengan yang namanya sifat hasad. Kenapa? Kata Rasulullah, fa innal hasada, sesungguhnya hasad itu adalah yakulul hasanat, memakan kebaikan ya, seperti api yang memakan kayu bakar. Jadi luar biasa para pemirsa sekalian ketika sifat rakus ini ada pada diri kita. Akibat dari sifat rakus adalah kita akan memiliki yang namanya SMS. Senang melihat orang susah, kemudian susah melihat orang senang. Karena kita rakus, maka apapun yang kita miliki itu terasa kurang. Apapun yang kita miliki masih terasa belum banyak. Padahal subhanallah, jika kita mengaca, jika kita mengkoreksi diri kita, ternyata Allah berikan kepada kita begitu banyak kemudahan. Ternyata Allah berikan kepada kita hal-hal yang mungkin tidak kita rasakan. Sehingga pantas ketika rahimahullah Imam Syafi'i mengatakan bahwa aku baru merasakan pentingnya sebuah nikmat ketika nikmat itu hilang atau tidak sedang berada bersama dengan saya. Jadi aku merasakan pentingnya satu nikmat, bahkan mungkin aku merasakan bahwa itu adalah sebuah nikmat gitu, adalah ketika kenikmatan itu sedang dicabut dari diri kita. Kita merasakan pentingnya gigi yang sehat ketika kita sedang sakit gigi. Kita merasakan pentingnya mata yang sehat ini ketika kita sedang sakit mata. Atau bahkan kita baru merasakan pentingnya kaki dan tangan kita ketika kita naudzubillah summa naudzubillah mengalami kecelakaan yang menyebabkan cacatnya tangan ataupun kaki kita. Baru betul kita rasakan bahwa ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sifat rakus yang akhirnya cenderung menghalalkan segala cara, yang akhirnya mengakibatkan sifat hasud, dengki kepada orang lain ketika orang lain mendapatkan nikmat yang tidak seperti yang kita dapatkan. Ketika ada orang lain yang mendapatkan rezeki yang tidak seperti yang kita dapatkan. Ketika ada orang lain yang mungkin mendapatkan nikmat di mana nikmat itu tidak ada pada diri kita. Sifat hasud ini berawal dari sebuah sifat-sifat ketamakan, kerakusan yang ada pada diri kita. Kita sudah punya semuanya, tetapi kita masih menginginkan yang lain yang mungkin bisa jadi keinginan itu belum tentu sesuai dengan kita. Ketika berdasarkan cerita Al-Quran tadi, Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa diperbolehkan makan apapun di surga. Hanya satu yang disyaratkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu jangan dekati pohon itu. Fala taqrabu hadhihi syajarata. Jangan dekati pohon ini, katanya. Ya, pohon apa itu? Ya pohon khuldi. Tetapi sekali lagi iblis kemudian menggelincirkan mereka sehingga memakan buah khuldi, dan kemudian Allah turunkan Adam dan Hawa ke bumi. Di luar ini adalah merupakan skenario Allah, tetapi jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang memberikan pelajaran kepada kita bahwa sifat rakus, sifat tamak itu adalah sifat yang harus dijauhi dari kita. Karena rakus akan menyebabkan hasad. Karena hasad
akan makan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Habis nanti kebaikan yang kita kumpulkan disebabkan karena sifat dan perbuatan hasud yang juga kita lakukan. Sehingga tidak heran ketika Rasulullah SAW menceritakan, bertanya kepada para sahabatnya, tahukah engkau apa yang dinamakan dengan muflis? Orang bangkrut. Tidak ya Rasulullah. Apa itu orang yang muflis? Orang yang muflis, orang yang bangkrut itu adalah ketika dia datang ke yaumul mizan, ke akhirat itu dengan membawa kebaikan yang banyak. Tetapi kemudian ada sahabat-sahabatnya dulu di dunia yang protes kepada Allah. Akhirnya singkat cerita, kebaikan yang banyak itu kemudian diberikan untuk mengganti apa yang dia lakukan, kejahatan-kejahatan yang dia lakukan kepada saudaranya dulu ketika di dunia. Sampai akhirnya kebaikannya habis. Dan ketika kebaikannya habis, tidak ada lagi yang dilakukan, yang bisa dilakukan untuk mengganti ketidakridhoan daripada sahabatnya ketika di dunia. Maka kebalikannya, perbuatan-perbuatan atau kesalahan-kesalahan daripada sahabat-sahabatnya di dunia dipanggul oleh dia. Ini adalah orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut. Kenapa bangkrut? Sekali lagi, karena bisa jadi dia terkena sifat dan penyakit yang namanya hasad. Hasad itu apa? Singkat cerita, hasad itu sudah kami sampaikan tadi adalah SMS. Senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Orang tetangga kita beli TV, kita yang beriang misalnya. Tetangga kita beli motor, kita yang uring-uringan. Mungkin kita belum merasakan seperti itu, tetapi bisa jadi ketika syaitan meniupkan sifat dan perasaan itu kepada kita, maka itu akan muncul kepada kita. Tidak ada niat untuk hasad memang, tidak ada niat untuk riya misalnya, tapi ketika setan sudah tiupkan, maka itu akan bisa jadi menimpa kepada kita. Kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.